Father, we want to give our best to you, and only our best. So we sing the song to you. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada renungan pagi pada hari ini. Renungan pagi pada hari ini adalah lanjutan dari renungan minggu yang lalu yang bertema rasa cukup atau secukupnya. Bapak Ibu sekalian, kapan kita bisa berkata cukup dalam kehidupan setiap umat manusia? Cukup itu bukanlah suatu hal mengenai berapa jumlahnya. Cukup itu bukanlah sesuatu hal berapa banyaknya dari apa yang kita miliki. Ini menyangkut mengenai nilai yang kita miliki. Nilai berapa banyak yang sudah kita miliki pada saat ini. Cukup itu bukanlah soal semua keinginan kita bisa terpenuhi semuanya, baru kita bisa mengatakan sudah cukup. Tetapi cukup itu adalah persoalan kepuasan diri kita. Ada rasa puas atas apa yang sudah kita miliki. Tetapi manusia kadang tidak pernah merasakan puas. Manusia tidak pernah berhenti dan apa yang sudah dimiliki, sehingga maunya menguasai dan saling memperebutkan harta, kekayaan. Gara-gara harta, saudara kandung bisa menjadi musuh. Gara-gara harta, gara-gara warisan, saudara kandung bisa bermusuhan. Gara-gara harta pula bisa membuat putus hubungan dengan keluarga dan sahabat. Itu artinya kita tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah kita peroleh, atas apa yang sudah kita miliki. Dari situlah kita bisa melihat bahwa orang ini tidak pernah merasa puas. Orang yang tidak pernah merasa puas itu namanya serakah. Keserakahan adalah suatu sifat yang bisa saja timbul dalam diri setiap manusia, setiap orang. Serakah itu bisa diartikan suatu hasrat yang sangat berlebihan atau suatu keinginan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya.
Serakah itu karena cinta akan uang, cinta akan dunia ini. Seperti halnya Yudas Iskariot, hanya gara-gara uang 30 keping perak, Yudas rela melakukan pengkhianatan kepada gurunya. Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan kepada Yesus Kristus. Tuhan itu memberikan berkat itu sesuai dengan takaran atau ukuran yang kita miliki. Besar atau kecilnya berkat yang kita terima tergantung dari besar atau kecilnya berapa yang kita beri. Karena kita hanyalah sebagai saluran berkat yang disalurkan kepada orang lain. Minggu yang lalu kita belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari Lukas 6 ayat yang ke-38 ini. Banyak sedikitnya berkat yang kita terima, dikatakan bahwa tergantung dari sesuatu yang kita berikan. Dan hal yang pertama yang minggu kemarin sudah kita pelajari, ada 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Lukas 6 ayat 38 ini, hal yang pertama yaitu takaran yang baik. Takaran yang baik ini berbicara tentang hidup yang berkecukupan. Setiap kita ini sudah diberkati dengan satu takaran yang baik, yaitu kita bisa hidup berkecukupan. Tuhan inginkan semua anaknya bisa hidup dalam berkecukupan, tidak pernah berkekurangan. Di dalam Mazmur 37 yang mengajarkan kepada kita agar apa? Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh iri hati terhadap orang lain. Tidak boleh iri akan keberhasilan orang lain. Tidak boleh iri akan ada berkat yang Tuhan berikan pada orang lain. Dan di dalam Mazmur 37 ini ditekankan bahwa ada pemeliharaan daripada Tuhan. Sehingga bagi orang yang percaya, bagi orang yang benar, Tuhan janjikan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Bahkan pada saat kita mungkin jatuh, pada saat kita terjatuh, firman Tuhan katakan tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang akan selalu menopang dalam kehidupan setiap umat manusia yang berharap hanya kepada Tuhan. Di Lukas 6 ayat yang ke-38 ini hal yang kedua, yaitu ada kata dipadatkan. Artinya setiap ruang, setiap rongga, setiap sela-sela yang ada itu harus diisi dan harus ditekan. Artinya dipadatkan agar apa? Bisa terisi penuh dan lebih banyak dari takaran yang baik. Dipadatkan berbicara tentang apa? Berbicara tentang suatu kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Untuk apa? Untuk kita memberi. Setiap ruang atau setiap rongga yang kosong itu dipadatkan agar apa? Terisi penuh. Yaitu setiap ada kesempatan kita bisa memberi. Berilah. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita diberkati lebih banyak, inilah merupakan kesempatan kita untuk memberi lebih banyak. Tetapi kadang kita merasa, kadang setelah diberkati banyak, kadang merasa eman-eman. Buat apa aku memberi? Atau lebih baik ini berkatnya aku terima, aku disimpan untuk apa? Untuk masa depan anak-anakku, untuk masa depan keluargaku. Sehingga dia mulai apa? Mulai berhemat. Tetapi hal ini memang tidak salah untuk kita lakukan. Kita simpan untuk masa depan kita. Tetapi jika kita berhemat dan terlalu berhemat begitu rupa, terlalu irit dalam hidupannya, sehingga menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, dan selalu hitung-hitungan bila hendak akan memberi. Hal ini adalah masalah yang besar. Hidup kita akan dikuasai oleh harta kita. Hidup kita akan dikuasai oleh uang kita. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 25.
Firman Tuhan katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan yang begitu luar biasa mengingatkan bagi kita semuanya, ya, pada saat kita memberikan, kita tidak berhemat, ini justru kita akan mendapatkan satu kelimpahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Untuk kita mau belajar memberi. Setiap ruang, setiap rongga, setiap sela-sela yang masih kosong, ini berbicara mengenai kesempatan kita untuk mengisi, kesempatan kita untuk mengisi dan memberikan. Marilah kita isi untuk dipadatkan melalui apa yang bisa kita lakukan. Siapa banyak memberi berkat, maka akan diberi kelimpahan. Inilah gambaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita dengan berkelimpahan. Pada saat kita tidak melewatkan kesempatan yang ada, untuk apa? Untuk memberi, sehingga ada rasa kepuasan dalam diri kita, dalam setiap orang yang percaya. Pada saat kita bisa menyatakan, ada rasa cukup sehingga aku bisa memberi, aku bisa mengisi, aku bisa memadatkan segala sesuatunya untuk supaya apa? Kesempatan untuk memberi, karena kita adalah sebagai saluran berkat. Karena berkat yang kita terima ini merupakan kasih karunia daripada Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita salurkan, untuk kita berikan pada orang lain. Pagi hari ini, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui harta yang kita miliki, melalui berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Jangan lewatkan kesempatan yang ada untuk kita bisa memberi, untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi satu kelimpahan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang sudah Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Jangan kita lewatkan kesempatan itu. Di dalam Amsal 11 ini, Tuhan mengingatkan bagi kita semua, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tetapi siapa banyak memberi berkat, akan diberi satu kelimpahan. Mari pada pagi hari ini, kita mau belajar berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita kelola dalam setiap kehidupan umat manusia dengan benar. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Inilah suatu hal yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak akan pernah kekurangan, bahkan akan berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita kelola setiap harta, setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Kita kelola dengan sangat baik. Sehingga pada saat kita ada kesempatan, kita mau padatkan, kita mau isi, kita mau padatkan diisi dengan satu berkat, saluran berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Hal yang ketiga, macam ketakaran. Ada 4 macam takaran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Hal yang ketiga yaitu apa? Hal yang ketiga yaitu digoncangkan. Hal yang ketiga ini akan saya berikan pada pertemuan yang akan datang. Mari pada pagi hari ini, jangan lewatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.